Pada video yang ketiga kali ini kita akan bahas terkait dengan pendanaan TPS 3R. Dari mana sih uang, untuk melakukan pembangunan TPS 3R, berapa jumlahnya, dan untuk apa saja uang tersebut? Kita akan simak pada video berikut ini. Nah, pada bagian ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan pendanaan. Sumber dananya dapat berasal dari berbagai macam sumber untuk membangun TPS 3R. Yang pertama, dana APBN. Digunakan untuk kebutuhan biaya investasi, prasarana, dan sarana pada TPS 3R. Bagian ini menjadi ranah pemerintah pastinya ya. Pemerintah siapa? Pemerintah pusat ya, melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Kemudian yang kedua adalah itu dana yang berasal dari kegiatan APBD ya, digunakan untuk kebutuhan biaya operasional nanti pada saat TPS 3R-nya berjalan, termasuk pemeliharaan. Termasuk juga, penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air, listrik ya, serta berbagai macam perbaikan sarana prasarana yang dibutuhkan. Dan biaya untuk membuat misalnya, akte notaris untuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM, sampai pengolahan TPS 3R dapat bersifat mandiri. Jadi dibantu dulu supaya dia bisa mandiri. Nah, peran pemerintah daerah juga sangat besar dalam menghadirkan TPS 3R yang mandiri, powerful, dan impactful, kira gitu ya. Yang ketiga, dana yang lain apa? Dana yang bersumber dari, aktivitas CSR misalnya, swasta, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari TPS 3. Nah, yang menarik di Juknis 2017 ini disebutkan harus ada kontribusi dari masyarakat. Jadi berupa apa? Pendanaan dari masyarakat tersebut ya. Nah, pendanaan dari masyarakat tersebut dapat berupa, dana tunai, in cash ya, untuk membuka rekening misal, atas nama KSM dan biaya awal operasional pemeliharaan. Minimal jumlahnya adalah 1.500.000. Dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran masyarakat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R. Besaran biaya dari iuran ini dimusyawarahkan melalui rembuk warga musyawarah dan seterusnya. Pengumpulan dana iuran masyarakat tersebut dilakukan oleh si KSM tadi. Jadi harus ada kelompok, satu wadah dulu untuk bisa menerima, dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, kontribusi yang kedua dari masyarakat adalah dana non tunai atau biasa disebut dengan in kind ya. Nah, berupa lahan, barang, material, tenaga yang tidak perlu dibayar gitu ya, konsumsi dan lain pada saat kegiatan pembangunan, bukan pada saat operasional ya. Kemudian ada insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos, serta penjualan bibit tanaman yang digunakan saat nanti biaya operasional dari TPS 3R. Nah, sebenarnya berapa sih ya biaya yang dibutuhkan untuk TPS 3R tersebut? Besaran alokasi dana bantuan pemerintah pusat yang disediakan untuk pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R adalah sebesar 400 sampai 600 juta. Nah, 400 sampai 600 juta ini untuk apa saja? Nah, ini ada rinciannya. Minimal 50% untuk beli bahan, material, ataupun mesin, ya. Kemudian maksimal 25% untuk upah dan alat kerja saat baru-baru operasional. Maksimal 17% untuk beli alat angkut, ya, beli motor roda 3, gerobak, dan seterusnya. Maksimal 3% untuk operasional awal, kurang lebih 3 bulan. Maksimal 5% untuk kegiatan non-fisik, jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga. Nah, untuk apa? Ini dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan keberlanjutan TPS 3R.
Jadi mungkin sosialisasi, pendekatan ke masyarakat dan seterusnya boleh dipakai, tapi maksimal adalah 5% dari 400 juta ini. Oh ternyata ada loh dana yang jelas terkait dengan pembangunan TPS 3R. Semoga semakin menarik, kita akan simak video berikutnya yang akan berbicara tentang desain dan perencanaan TPS 3R.